Hai semuanya, balik lagi sama aku di vlog kali ini. Aku mau cerita, hari ini aku mau cerita lagi ya, karena nggak tahu ya, mungkin karena saya nih senangnya cerita gitu kali ya. Tapi kejadian ini tuh sudah lama ya, kayak 4 tahun lalu begitu. Pokoknya kejadian ini sudah lama dan saya nggak tahu nih orang masih kerja di sana atau sudah pensiun. Jadi kejadian ini tuh sudah sekitar 4 tahun lalu ya, hampir 4 tahun lalu. Dan kejadian ini tuh terjadi ketika saya masih hamil ya. Jadi waktu itu saya masih hamil, hamil muda gitu, sekitar tahun 2021, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Karena memang pada saat itu adalah kehamilan pertama saya, jadi kita nggak tahu nih kita harus ngapain, kita harus apa tuh saya tidak tahu gitu ya kan. Karena memang pada saat itu posisinya juga lagi di luar negeri, waktu itu kita tinggal di Sydney ya. Terus pada saat itu juga tuh lagi lockdown. Akhirnya waktu itu karena saya ini tahu saya hamil tuh bukan karena saya apa ya haidnya tuh telat itu enggak, tapi karena pada saat itu saya mau medical check up buat visa saya, dan di mana itu tuh mereka tuh mengharuskan saya itu untuk X-ray gitu. Nah terus sang suami atau suami saya tuh langsung berinisiatif membelikan test pack gitu, walaupun pada saat itu kami tuh tidak rencana untuk punya anak gitu ya. Maksudnya tuh kayak kita tuh tidak apa ya, kayak harus buru-buru harus saat ini punya anak itu enggak ya. Kita kayak yang santai aja gitu, mau anaknya dikasih kapan ya ya udah. Pada saat itu eh 1 hari sebelum medical check up itu suami saya pulang kerja dia bawa test pack gitu. Terus saya tanya, ini test pack buat apa gitu kan? Kan saya haid belum, maksudnya jadwal haid saya tuh belum gitu. Jadi kalau nggak salah jadwal jadwal haid saya tuh masih 8 hari lagi atau 7 hari lagi. Pokoknya kayak masih sekitar semingguan begitu. Terus kata saya, ini buat apa test pack gitu kan? Saya nggak mungkin hamil lah, orang saya juga belum belum telat haid, kata saya begitu. Soalnya kan X-ray itu kan keras ya dan cukup berbahaya kalau untuk yang hamil muda begitu kan. Jadi pada saat itu suami saya bilang, ya udah nggak apa-apa mau hamil atau tidak hamil yang penting tes pack dulu gitu ya kan, karena X-ray itu tuh berbahaya apalagi kalau misalkan kamu hamil atau saya katanya kata suami saya, apalagi kalau kamu hamil terus kamu tidak tahu kalau kamu tuh hamil dan kamu X-ray itu tuh anak bisa mati, kata suami saya begitu. Terus karena dia bilang bakal mati gitu, jadi saya agak takut gitu ya. Yang tadinya saya kayak buat apa X-ray, maksudnya buat apa test pack gitu kan, kayak saya tidak hamil, saya juga tidak telat haid gitu kan, tidak mungkin saya hamil katanya gitu. Nah tadinya tuh rencananya tuh saya nggak mau test pack gitu, saya cuma mau bilang pura-pura saja, oh saya nggak hamil gitu, tapi saya nggak test pack karena saya yakin saya tidak hamil gitu ya kan. Tapi tuh kata-kata suami saya tuh selalu terngiang-ngiang gitu di apa ya, di pikiran saya. Dia bilang, eh, kalau kamu hamil, kamu tidak tahu kamu hamil, terus kamu X-ray, terus itu tuh masih ibaratnya masih hamil muda, tuh anak kamu bisa mati gitu, anak kita tuh bisa mati gitu. Terus, di situ saya takut, padahal saya tuh sudah yakin, benar-benar yakin gitu ya kan, kalau saya tuh tidak hamil gitu. Saya soalnya eh, apa ya, haid saya pun juga belum telat, boro-boro telat, jadwal haid saya pun masih seminggu lagi gitu, dan saya pun nggak merasakan kayak mual atau pusing atau apa, saya itu kayak ya udah kayak orang sehat pada umumnya gitu kan. Akhirnya sebelum saya berangkat medical check up gitu kan, tapi kan sebelumnya saya sudah bilang sama bos saya bahwa pada saat itu tuh saya akan telat datang karena saya udah ada appointment sama dokter gitu kan. Jadi saya datang sekitar jam 11 siang kalau nggak salah. Atau pokoknya saya telat lah datangnya. Nah terus paginya itu ketika saya mandi, siap-siap segala macem, saya tuh tes pack dulu pagi-pagi kan. Nah setelah selesai tes pack saya tinggal mandi, keramas, cuci muka segala macem gitu ya kan. Setelah saya selesai, saya lihat hasilnya dan ternyata
garis 2. Oh my God, ternyata garis 2. Saya tuh kayak, kok bisa garisnya 2 gitu ya kan. Mungkin ini kali ya, mungkin bohong kali, mungkin kita tunggu aja beberapa menit lagi mungkin garisnya bakal hilang jadi 1. Saya pikir tuh begitu. Akhirnya saya tinggal lah itu untuk sarapan sama buat makan siang ke kantor gitu ya kan. Saya balik lagi tuh garis tuh tetap 2 gitu ya kan. Kenapa garisnya tetap 2 gitu? Kenapa garisnya nggak hilang jadi 1? Kata saya gitu. Saya pagi ini tes pack dan ternyata tuh garis 2, tapi saya tidak yakin itu saya beneran hamil atau tidak gitu. Terus kata si resepsionisnya, oh ya sudah kalau begitu, kalau memang ibu tidak maksudnya kalau ibu ragu-ragu, ibu bisa cek darah gitu di GP gitu. Ya sudah, tapi karena hasil tes packnya garis 2, kita nggak bisa melakukan medical check up karena itu terlalu berbahaya, apalagi hamil muda gitu. Jadi mereka tidak mau melakukan medical check up karena X-ray tadi yang dianggap berbahaya untuk hamil muda gitu. Akhirnya di reschedule lah 3 bulan. Besoknya saya pergi ke dokter untuk minta cek kehamilan lewat darah gitu ya kan. Setelah saya menunggu, akhirnya dokter itu panggil nama saya. Dan pada saat itu, waktu saya ke dokter, suami saya tuh ikut gitu ya kan. Jadi saya nggak sendirian di dokter itu. Terus ketika saya dan suami saya sudah duduk gitu, dokternya tuh nanya gitu kayak, ada keluhan apa atau ada yang bisa dibantu atau kamu kenapa, pokoknya gitu-gitulah tanya-tanya pada kayak dokter pada umumnya begitu. Terus saya ceritakanlah tuh apa yang terjadi gitu. Saya bilang kalau saya tuh tes pack garis 2 tapi saya tidak yakin, jadi saya mau minta referral letter untuk cek darah gitu untuk memastikan saya ini beneran hamil atau tidak. Setelah saya bilang begitu, dokternya ngeliatin saya dari atas sampai bawah begini. Terus dia bilang begini, dia tanya ke saya, kamu umur berapa gitu kan. Terus saya bilang, oh umur saya kalau nggak salah waktu itu umur saya tuh 24 apa 25 gitu. Terus dia bilang gini, ngangguk-ngangguk doang gitu kan. Terus dia tanya, kamu kerja apa gitu. Terus saya jelaskan lah, oh saya ini kerja di sini sebagai ini dan suami saya pun juga bekerja di sini sebagai ini. Pokoknya kami berdua tuh bekerja dan kami berdua tuh menghasilkan uang lah intinya. Nah terus dokter kayak gitu. Terus dia tanya lagi tuh, pokoknya intinya gini dia bilang, pokoknya kalau hasilnya positif kamu hamil, kamu mau apakan itu kandunganmu begitu. Rencanamu tuh mau ngapain gitu katanya. Jadi ya dengan sumringahnya pada apa ya, ibu-ibu calon ibu pada umumnya ya pasti jawabannya kayak, oh saya akan merawat, menjaga anak saya dengan sebaik mungkin gitu sampai anak saya lahir, sampai anak saya besar dan sebagainya ya, sebagaimana orang tuanya lah gitu kan. Terus respon dia itu tuh kayak gimana ya, kayak ngenyek. Gimana apa ya ngenyek tuh bahasa Indonesianya tuh. Pokoknya kayak apa ya, kayak meremehin gitu. Jadi kayak yang pokoknya gitu. Tapi mukanya tuh bener-bener nyebelin gitu. Saya masih inget tuh mukanya dia tuh kayak gimana gitu. Saya sampai sekarang tuh juga masih inget nama dia tuh siapa gitu. Terus dengan muka dia yang nyeleneh gitu, kayak ngenyek gitu, dia bilang kayak gini, kamu nih masih terlalu muda untuk punya anak. Terus itu di situ tuh saya sejujurnya saya kaget sih kayak, masih muda, maksudnya kayak masih terlalu muda gitu kan. Padahal waktu itu umur saya sudah 24 atau 25 gitu. Dimana yang saya berpikir tuh sudah apa ya, umur yang wajar dan cukup gitu untuk apa ya, untuk punya anak, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda gitu kan. Kecuali kalau saya masih 16 tahun, 15 tahun, dia bisalah ngomong kayak gitu, oke saya terima. Tapi pada saat itu saya jujur tidak terima ketika dia bilang begitu. Dia bilang umur saya tuh masih terlalu muda untuk punya anak. Saya langsung yang, bagaimana bisa 25 tahun terlalu muda untuk punya anak? Tapi saya di situ diem aja sih ya kan. Terus dia bilang lagi gini, kalian tuh nggak akan mampu gedein anak di Australia. Kayak gitu. Dikira kami miskin kali ya.
Katanya gini, kalian tuh tidak akan mampu gedein anak di Australia karena di Australia tuh mahal untuk apa namanya membesarkan anak tuh biayanya besar dan mahal gitu katanya. Pokoknya kalian berdua tuh tidak akan mampu membesarkan anak di Australia karena saking mahalnya di sini. Kamu yakin mau gedein anakmu gini-gini, pokoknya dia kayak memberikan bad influence gitu loh, kayak yang bagaimana kalau nanti anakmu ini gizinya tidak tercukupi, bagaimana kalau kamu tidak bisa memberikan tempat yang layak, kalau kamu gelandangan tapi terus kamu punya anak gimana gitu gitu dia kayak nakut-nakutin saya kan. Situ saya cuma diem aja sih, saya nggak ngomong apa-apa gitu. Terus dia tanya, ini bagaimana kamu masih mau ini tes darah, kalau kamu tidak yakin saya bisa kasih pil ini untuk kamu sekarang juga untuk menggugurkan kandunganmu. Begitu dia bilang. Jadi dia tuh menawarkan secara terang-terangan, secara langsung dia menawarkan. Ih, gelo emang tuh orang. Tapi karena pada waktu itu saya tuh masih apa ya, belum lama gitu datang ke Sydney, belum betul-betul tahu di Australia itu aborsi itu legal atau enggak, begitu-begitu saya tidak tahu begitu kan. Saya pikirnya ya sudah ini wajar-wajar saja, normal-normal saja, terang-terangan gitu ya kan. Terus saya bilang, iya saya yakin saya mau tes darah gitu. Saya nggak mau ambil pil, saya nggak mau beli-beli pil. Udah tuh pas saya dibilang kayak gitu, dia mukanya tuh kayak tidak senang gitu, kayak begitu mukanya bener-bener kayak gitu. Dia nanya kayak gini pertama-tama, dia tanya, kamu kamu sudah bayar kah itu di depan gitu di resepsionis? Terus saya bilang, oh saya sudah bayar seperti yang resepsionis itu minta berapa besar itu saya sudah bayar di depan gitu. Terus dia dengan ada kesal dia bilang gini, besok-besok nih kalian tuh tahu diri kalau datang, nggak cuma ngasih duit di resepsionis doang, tapi kalian juga harus kasih duit ke dokternya. Begitu, jadi dia minta duit. Setelah dia menawarkan aborsi gitu, saya menolak aborsi itu, terus dia marah-marah, dia bilang saya sama suami saya tuh kalau konsul tuh harus kasih duit ke dokter gitu. Saya bingung kan kayak, hah? Pokoknya selama ini saya atau suami saya konsul tuh kami tuh tidak pernah ngasih uang ke dokter di dalam ruangan gitu, kayak ini uang gitu tuh enggak gitu. Jadi kayak tergantung resepsionisnya gitu, karena memang kalau book bill itu ada yang free, ada yang kalian harus bayar dulu terus nanti di reimburse sama si Medicare atau BPJS gitu. Tapi kita tidak pernah memberikan cash ke dokter di ruang dokter saat itu juga tuh, kami tidak pernah melakukan hal itu. Setelah kita pulang dari dokter itu, ya jujur lah mental saya langsung down gitu ya kan, kayak ya gimana ya, namanya juga calon ibu dan ini juga kami itu shock gitu ya, tiba-tiba hamil gitu ya tidak tahu entah dari mana. Terus tiba-tiba ada orang tidak dikenal dia bilang begitu, sejahat itu sama sama saya. Jadi kan saya kayak down gitu ya kan. Setelah itu saya ditelepon kalau apa namanya hasil dari eh, darah itu sudah keluar gitu. Akhirnya saya ke sana dan sayangnya si resepsionis tuh bilang, oh tidak bisa, kamu harus, kalau kamu mau ambil hasilnya, kamu harus konsul sama dokternya ini. Terus kan saya sudah muak, saya nggak mau ketemu lagi sama dia gitu, saya mau ganti dokter saja. Terus saya bilang begini, aduh tapi gimana ya, jadwal kerja saya sama jadwal dokter ini tuh tidak pernah ketemu. Waktu saya datang ke sini cuma terserah GP mana aja yang available karena memang urgent. Tapi kalau misalkan saya harus nunggu ketemu dia lagi, itu jadwal saya itu tidak ada yang cocok. Bisa-bisa 1 bulan 2 bulan baru saya ambil gitu. Sedangkan namanya kehamilan itu kan harus cepat ditangani kan. Saya bilang begitu. Dengan senang hati si resepsionisnya itu email hasilnya, dan memang hasilnya saya hamil waktu itu, sudah hamil sekitar 5 minggu kalau nggak salah. Dan dari situ karena saya cukup trauma ya dengan dokter-dokter gadungan, walaupun mereka dokter beneran, tapi karena apa ya, sikap mereka tuh tidak mencerminkan seorang dokter gitu. Saya jadi bilangnya dokter gadungan gitu. Jadi saya tuh
selama sebulan atau selama berapa minggu saya tuh nggak mau ketemu dokter gitu. Tapi suami saya selalu bilang, ayo kita harus pergi ke dokter, takutnya ada kenapa-kenapa sama sama ini anak gitu kan, sama bayi ini, sama bayi kita. Akhirnya saya pergi ke dokter lain yang agak jauh dari rumah saya gitu. Yang tadi saya bisa jalan kaki dari tempat saya tinggal, sekarang saya harus naik bus untuk dokter yang lain gitu. Terus pas udah ketemu sama dokter yang kedua, dokter ini tuh udah tua tapi dia tuh sangat profesional gitu ya kan. Terus saya jelaskan lah, karena memang beliau kan tanya ya, kenapa sudah hamil sekian bulan kau baru ke dokter gitu kan. Terus saya bilang, saya ceritakanlah itu apa yang sudah saya alami sampai saya tuh jujur saya takut, saya trauma untuk ketemu dokter gitu ya kan. Terus dia kaget gitu, terus dia tanya siapa nama dokternya, praktik di mana gitu kan. Akhirnya saya kasih dah tuh info tentang si dokter gadungan itu. Terus setelah itu dia langsung membantu saya untuk melakukan check up X-ray, bukan X-ray sih, apa ya namanya, apa sih itu yang ultrasound gitu, yang pokoknya untuk yang udah kelewat itu beliau itu mengusahakan gitu. Akhirnya dalam waktu berapa minggu semua semua tuh sudah kekejar gitu, yang udah kelewat itu udah kekejar semua berkat berkat beliau begitu, karena beliau tuh memang apa ya kayak menghubungi klinik klinik-klinik yang lain kayak oh tolonglah bantu anak ini begini 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 begini. Akhirnya ya beliau apa ya mengarahkan kamu harus sini 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 sini, pokoknya itu nama kalau nggak salah namanya dokter Haidar siapa gitu. Beliau beliau tuh udah tua tapi sangat-sangat profesional, dan beliau tuh ngomongnya tuh lembut sekali sampai saya tuh tidak dengar. Kata saya ini budek apa gimana ya? Jadi setiap beliau ngomong tuh saya tuh tidak dengar gitu. Jadi ketika saya ada konsul sama dokter Haidar ini, suami saya tuh harus di sebelah saya karena saya tuh beliau tuh ngomongnya lembut sekali, jadi saya tidak terlalu dengar gitu ya kan. Jadi biarkan saja suami saya yang ngobrol sama si dokter itu. Saya cerita gitu ya sama sama teman saya gitu. Tapi kan beliau ini juga udah lama gitu tinggal di Sydney, anaknya juga sudah besar-besar gitu kan. Kata beliau, kenapa kamu tidak laporkan? Gitu katanya. Terus saya bilang, saya ini tidak tahu kalau aborsi itu, eh, setahu saya nih ya, setahu saya aborsi itu ilegal atau tidak boleh di Australia gitu. Terus kata teman saya, iya kamu tuh bisa itu dilaporin dokter, bukan saya yang dilaporin, maksudnya dokter itu dilaporin begitu. Tapi pada saat itu tuh sudah sekitar 1 tahun atau 2 tahun berlalu begitu. Jadi saya yang udah yang ya udahlah udah lama juga gitu kan. Oke, jadi saya cuma mau cerita tentang dokter gadungan itu aja sebenarnya hari ini. Karena memang cerita melahirkan di Sydney itu sudah ada vlog di sebelumnya, kalian tinggal scroll-scroll saja gitu. Pokoknya entah mau di manapun pasti tuh ada orang jahat, ada orang yang nggak bener gitu. Nggak cuma di Indonesia aja. Oke, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. And then I will see you in the next video. Bye!